Assalamualaikum adik-adik. Selamat siang semuanya ya. Nah adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Khairul di pelajaran fisika, tentu saja pelajaran favorit kita. Nah adik-adik sekalian, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau pembelajaran kita itu dimulai dengan doa. Baik, ketua kelas, minta tolong bantuannya, ayo pimpin doa dulu. Silakan maju ke depan. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik sekalian, jadi sebelum melakukan aktivitas apapun, sebaiknya dimulai dengan doa ya, supaya aktivitasnya bisa bermanfaat. Nah, adik-adik, sebelum lanjut, nah Pak Khairul mau nanya nih, kira-kira gimana kabarnya adik-adik sekalian? Sehat semua kan? Baik adik-adik, Pak Guru harap adik-adik semuanya selalu sehat ya. Oke. Jadi jaga kesehatan biar bisa melakukan aktivitas apapun yang kita inginkan. Baik. Seperti biasa, Pak Guru juga mau ngecek nih. Kira-kira ada nggak di antara adik-adik yang hari ini tidak hadir? Ayo, hadir semua atau enggak? Pak kelas yakin hadir semua? Hadir semua dong, Pak. Oke, mantap. Hadir semua ya. Baik adik-adik, seandainya ada satu atau dua orang yang tidak hadir, biasanya ketua kelas tuh melaporkan di Google Formulir. Jadi Pak Guru udah sediakan Google Formulir, nanti ketua kelas membantu melaporkan siapa saja yang tidak hadir. Tujuannya supaya terpantau gitu ya. Oke adik-adik. Baik, kita lanjut ya. Nah, kira-kira adik-adik ini sudah siap belajar atau belum? Sudah. Baik, untuk ngecek yakin siap atau tidaknya, Pak Guru pernah dengar nih, bahwa adik-adik itu punya yel-yel gitu katanya. Nah, ketua kelas, bantu Pak Khairul maju ke depan. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar agar kita lebih semangat, kita yel-yel terlebih dahulu. 10A. Fisika. Sekali lagi, luar biasa. Sekali lagi ya. 10A. Fisika. Bagus banget. Tepuk tangan semuanya. Nah, adik-adik sekalian, tadi kelihatan banget ya semangatnya, motivasinya. Nah, itu penting banget untuk pembelajaran. Nah, dari itu Pak Khairul yakin bahwa udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik adik-adik, kira-kira nih, adik-adik itu masih ingat nggak ya dengan pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Masih Bapak. Nah, siapa yang ingat? Silakan. Apa yang udah kita pelajari di pertemuan kemarin tuh? Coba jelasin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pemanasan global serta efek rumah kaca, di mana pemanasan global adalah terjadi karena adanya peningkatan suhu di atas rata-rata yang terjadi di atmosfer, laut, bahkan daratan bumi. Sedangkan efek rumah kaca disebabkan adanya pantulan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Sekian yang dapat saya sampaikan Pak Guru. Saya ucapkan terima kasih. Oke, luar biasa. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat temannya kalian. Nah, bagus banget adik-adik ya. Pak Guru kira adik-adik itu lupa dengan pembelajaran kemarin. Ternyata, nah, dugaannya Pak Khairul salah tuh. Kalian masih ingat, bahkan penjelasannya detail banget tadi itu. Nah,
yang kita pelajari kemarin itu adik-adik sebenarnya adalah prasyarat untuk kita bisa ikut pembelajaran hari ini. Supaya nanti pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, karena udah dijelasin tadi ya, nah kita bisa lanjut berarti ini. Baik adik-adik sekalian, sekarang Pak Guru mau menampilkan sebuah gambar. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak di mana posisi dari gambar ini? Oke, silakan. Jadi itu Salonik Pak, itu tempat wisata yang ada di Manggai. Oke, bagus. Nah, bayangkan nih sekarang, seandainya kamu ada di sana, apa yang bisa kamu rasakan tuh? Itu di sana sejuk Pak, terus vibes-nya itu tenang. Oke, bagus ya. Di sana itu sejuk banget ya. Tenang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya kalian. Nah, adik-adik sekalian, kenapa Pak Khairul itu sampai menampilkan gambar ini? Nah, kita tahu bahwa kondisinya kita di daerah Toili ini sekarang panas banget ya. Menggunakan AC, kipas pun masih panas. Berbeda dengan di sana. Makanya Pak Khairul tampilkan dengan harapan adik-adik termotivasi bisa membawa atau menciptakan situasi daerah kita ini sesejuk di daerah sana itu. Gitu adik-adik. Nah, kebetulan yang tadi ini relevan dengan tujuan pembelajaran kita adik-adik. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, ini adik-adik. Pertama, peserta didik itu dapat mengidentifikasi masalah emisi. Jadi gas rumah kaca gitu ya, yang bisa menyebabkan pemanasan global. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis dampak tingginya emisi gas tersebut. Kemudian lagi, berikutnya ya, peserta didik mampu menentukan aktivitas lingkungan sekitarnya, khususnya aktivitas manusia, sebagai akar penyebab masalah yang pertama tadi. Kemudian, terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyajikan sebuah gagasan atau inovasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. Itu adik-adik. Nah, untuk mempermudah mencapai tujuan pembelajaran ini, nah Pak Hurul udah mendesain. Jadi pembelajaran udah Pak Hurul desain dalam sebuah rangkaian pembelajaran yang sederhana dengan alur kurang lebih seperti ini. Pertama, identifikasi masalahnya dulu. Kemudian, analisa dampaknya. Kemudian, tentukan akar penyebabnya. Kemudian, eksplorasi alternatif solusi yang mungkin ada. Terakhir, bisa memunculkan solusi inovatif. Baik adik-adik, kita lanjut ya. Nah, seperti biasanya adik-adik, sebelum masuk ke poin inti dari pembelajaran, nah, Pak Guru selalu ngetes dulu gimana sih pemahamannya adik-adik terhadap materi ini. Oleh karena itu, kita coba pretest dulu ya. Caranya gimana? Nah, silakan scan barcode ini atau ketikkan link ini di browsernya adik-adik. Bisa Google Chrome atau sejenisnya. Selain itu, kalau adik-adik cermati di WA Group, Pak Haro udah ngirimkan linknya. Bisa tinggal diklik saja. Silakan kerjakan ini adik-adik. Silakan. Gimana linknya bisa terbuka? Bisa. Oke, silakan dikerjakan ya. Bagus-bagus dikerjakan dulu ya. Nanti kalau itu sudah kalian kirim, nah, adik-adik langsung bisa lihat jawabannya ya. Boleh ya? Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, Pak Horul cek udah banyak yang ngirimkan jawabannya ya. Nah, rata-rata masih di bawah standar. Tidak apa-apa adik-adik ya. Nanti kita coba perbaiki setelah proses pembelajaran ini berlangsung. Nanti kan di akhir Pak Horul tes lagi. Dengan harapan nilainya bertambah. Oke adik-adik ya. Baik. Sekarang Pak Horul mau menampilkan sebuah video dan data. Tolong dicermati dengan baik.
Perhatikan ya. Sekarang, setelah video tadi, adik-adik perhatikan data berikut. Perhatikan baik-baik, mulai dari tulisan atasnya dan modelnya ini. Sudah dilihat? Oke. Satu lagi. Ini yang lebih jelas ya. Nah, kalau memang nggak jelas, adik-adik bisa lihat dari HP-nya masing-masing. Udah Pak Horo kirimkan di grup WA. Ya, sudah dilihat ya? Nah, sekarang Pak Horul mau bertanya nih sama adik-adik sekalian. Nah, dari data tersebut, kira-kira apa yang bisa adik-adik amati? Siapa yang bisa? Silakan. Tadi saya melihat itu adalah permasalahan gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global, Pak. Oke, bagus, bagus banget. Tepuk tangan dulu buat temannya kalian. Oke, baik. Jadi itu tadi salah satu jawaban dari temannya kalian ya. Sekarang nih, siapa lagi yang lain? Oke, silakan Mario. Dari pengamatan saya, Pak, itu adalah masalah tingginya emisi gas karbon dioksida di Indonesia dan dunia yang menjadi penyebab pemanasan global, Pak. Oke, bagus banget Mario. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan dulu buat Mario. Nah, adik-adik, tadi itu udah luar biasa jawabannya ya. Nah, sekarang dari dua jawaban tadi sebenarnya udah tahu bahwa itu adalah masalah gitu ya. Tingginya gas karbon dioksida yang mampu menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kira-kira nih, kalau hal tersebut dibiarkan terus berlanjut dan nggak segera diatasi, apa yang terjadi? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi menurut saya, jika efek rumah kaca ini dibiarkan lama-lama Pak, maka akan menyebabkan pemanasan global. Dan pemanasan global ini nantinya yang akan mengakibatkan pula terjadinya perubahan iklim. Begitu Pak. Oh ya, baik-baik. Sampai terjadi perubahan iklim ya katanya ya. Bagus, luar biasa banget. Tepuk tangan lagi buat temannya kalian. Gitu adik-adik ya. Jadi masalah tadi kalau dibiarkan terus-menerus, lama-lama menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, pemanasan global, dan ujung-ujungnya terjadinya perubahan iklim. Nah, kita tahu tuh ada masalah serius banget tuh. Kira-kira kita hanya berdiam diri saja menghadapi masalah tersebut? Ah, bagus. Gimana? Tentu tidak dong Pak. Kita sebagai siswa-siswi tentu tidak mungkin diam saja. Paling tidak kita itu memiliki langkah-langkah atau strategi dalam menyelesaikannya. Seperti itu Pak. Oke, bagus banget ya. Luar biasa, tepuk tangan. Baik adik-adik sekalian. Jadi kita tahu masalah tadi itu serius banget. Katanya temannya kalian, itu harus segera diatasi ya. Nah, oleh karena itu adik-adik nanti akan Pak Horol ajak memecahkan masalah tersebut dengan cara berkelompok. Kemarin di pertemuan sebelumnya, nah adik-adik itu sudah dibuat kelompok. Pak Horol cek udah heterogen. Kemudian udah terjadi diskusi yang luar biasa. Oleh karena itu nggak perlu dibentuk lagi, langsung saja ke kelompok tersebut ya. Boleh adik-adik? Boleh. Baik. Jadi sekarang silakan adik-adik membentuk kelompok berdasarkan yang udah terbentuk kemarin. Silakan. Oke adik-adik silakan berkelompok. Hati-hati ya, pelan-pelan ya. Boleh di depan sini adik-adik. Oke, sudah dalam kelompok masing-masing? Baik adik-adik. Karena sudah dalam kelompok masing-masing,
dengerin instruksi lebih lanjut lagi ya. Nah, karena adik-adik udah dalam kelompok, Pak Guru mau bagikan sebuah elektronik LKPD. Jadi biasanya kan kertas ya. Sekarang Pak Horul bagikan sebuah LKPD elektronik. Adik-adik bisa scan barcode ini, silakan di-scan. Kemudian bisa lewat link yang ada di sini. Selain itu, Pak Guru juga akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang manual. Antisipasi kalau mati lampu tiba-tiba ya, atau gangguan jaringan. Dan ada satu lagi nih sebentar ya Pak Horul bagikan nih. Ini udah Pak Horul siapin. Yaitu lembar observasi atau penilaian teman sebaya. Jadi sebentar adik-adik silakan nilai temennya sejujur-jujurnya. Ya? Oke. Baik, dimulai dari sini ya. Kelompok 1 ya? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini berapa orang? Silakan dibagikan ya. Oke. Bagikan ya. Ini kelompok. Oke, silakan. Silakan kerjasama ya. Walaupun ada komputer, nggak boleh menghalangi terjadinya kerjasama ya. Nah, adik-adik sekalian. Jadi, tadi kan adik-adik udah Pak Horul bagikan LKPD ya. Nah, sekarang adik-adik bisa ngecek juga nih materi ajar di link ini, buku siswa, atau bisa menggunakan AI yang ada. Adik-adik saya rasa udah cukup mahir menggunakan AI ya, karena udah pernah diajarkan. Baik adik-adik ya, silakan dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Ini kelompok 2 ya? Ya, Pak. Linknya bisa dibuka. Bisa, Pak. Oke, silakan dikerjakan ya. Kelompok 1, linknya bisa dibuka? Bisa, Pak. Oke, kalau komputernya bisa, pakai komputer. Kalau nggak bisa, lewat HP ya. Oke, silakan dikerjakan. Bagus, bagus. Kelompok ini bisa? Bisa, Pak. Oke. Bagaimana kelompok ini? Bisa ya? Oke, bagus-bagus dikerjakan dulu ya. Nah, bagian yang ini dikerjakan dengan jujur ya. Oke, bagus-bagus. Nah, adik-adik, gimana? Udah bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Nah, nanti adik-adik susun kembali untuk persiapan persentase. Jadi dikembangkan biar nanti persentasenya bisa bagus ya. Oke. Baik, selain itu, nanti yang lembaran ini, itu adik-adik, oke adik-adik sekalian ya, yang lembaran kalau udah selesai, ditaruh di mejanya saja. Nanti Pak Horul yang akan ngambil atau ngumpulkan. Kalian hanya nyerahkan yang elektroniknya aja. Selain itu, adik-adik bisa screenshot, kirimkan ke grup WA. Pas persentase, adik-adik udah, yang lainnya itu udah bisa lihat gitu. Oke ya? Baik adik-adik sekalian, karena sudah selesai semua mengerjakan LKPD dan berdiskusi, sekarang Pak Hoirul ingin tanya nih, kelompok mana yang siap presentase duluan? Kita, Pak. Oke, kelompok 1, bagus kelompok 1. Silakan maju kelompok 1, maju ke depan, berdiri dan menyajikan hasilnya. Oke, silakan. Oke ya. Baik adik-adik sekalian, nah ini kelompok 1 bagus banget. Dia mau presentase duluan. Tolong diperhatikan dengan baik ya, dan diamati. Baik, dipersilakan untuk kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alif Ikhwan, kemudian Hervin Salomita sebagai pemateri, dan rekan-rekan kami yaitu Nabila Zahra, Dinia Pandreli, dan Srianti. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya berikan kepada Hervin Salomita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada Hervin, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Hervin Shalomita sebagai pemateri dari kelompok 1.
Sebelumnya, teman-teman dapat melihat di grup WA, kami telah mengirimkan materi yang akan kami sajikan ini, sehingga teman-teman bisa menyimak penjelasan saya sembari melihat materi tersebut agar teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Nah, dari data yang telah disajikan, kita bisa mengetahuinya bersama bahwa kita sedang dihadapi dengan permasalahan yang cukup serius, yaitu tingginya emisi gas karbon dioksida. Jika permasalahan ini tidak dapat kita tangani dengan baik, maka akan berdampak pada tingginya konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer yang berujung akan terjadinya pemanasan global. Kemudian, kelompok kami melakukan kajian dan melihat dari lingkungan sekitar kita. Akar penyebab permasalahan ini adalah aktivitas manusia seperti banyaknya kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil dan banyaknya penebangan pohon yang dijadikan untuk lahan perkebunan. Kemudian kelompok kami mengkaji dari beberapa sumber untuk mencari ternyata ada beberapa alternatif solusi yang diberikan untuk mengurangi tingginya emisi gas karbon ini. Antara lainnya pertama, reboisasi dan pelindungan hutan. Yang kedua, transisi ke energi terbarukan. Yang ketiga, penggunaan sepeda listrik. Keempat, efisiensi energi rumah dan bangunan. Yang kelima, penggunaan kendaraan transportasi dan berkendara bersama. Serta yang terakhir, pemilihan bahan bangunan hijau dan lain-lain. Nah, teman-teman, dari alternatif solusi yang saya paparkan tadi, menurut kelompok kami ada cara terbaik yang bisa untuk mengurangi tingginya emisi gas karbon ini, yaitu mengurangi kendaraan bermotor dan menanam pohon. Baik, itulah presentasi dari saya yang dapat kami sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian adalah hasil diskusi yang telah dipaparkan oleh rekan kami. Nah, seandainya dari kelompok lain ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan, kami persilahkan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, perkenalkan nama saya Leviana Lestari, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini, saya pertama akan memberikan komentar kepada kelompok 1, bahwa hasil penyajian materi yang telah kalian paparkan tadi sudah cukup jelas dan padat. Namun, tadi saya menyimak bahwa salah satu alternatif yang diberikan adalah dengan menanam pohon. Betul begitu ya? Oke, jadi coba yakinkan kami semua yang ada di sini bahwa dengan melakukan penanaman pohon itu bisa membantu mengurangi gas emisi CO2 yang ada di atmosfer kita ini. Sekian pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas apresiasi dan pertanyaannya. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi agar jawaban yang kami berikan lebih tepat dan sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 telah bersedia menunggu. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan kami yaitu Nabila Zahra. Kepada Nabila Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Nabila Zahra izin menjawab untuk kelompok 2. Nah, memang benar kami mengambil salah satu solusinya adalah dengan menanam pohon. Baik dari lingkup yang kecil yaitu di sekitar pekarangan rumah maupun dari lingkup yang besar yakni reboisasi. Nah, untuk lebih meyakinkan Anda bisa mencari di internet banyak sekali data-data penelitian yang menunjukkan bahwa hal ini bisa dan pernah berhasil dilakukan. Nah, saya akan mencoba memberikan contoh. Misalnya, saat Anda pergi ke Salodik, apa yang Anda rasakan? Pastinya sejuk dan nyaman sekali. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal di sebelah Salodik itu adalah daerah yang panas, yakni Luwuk. Hal ini bisa terjadi karena pohon atau hutan itu dapat melakukan yang namanya fotosintesis. Nah,
Bahan yang digunakan untuk fotosintesis itu salah satunya adalah karbon dioksida. Nah, dengan banyaknya pohon yang kita tanam di sekitar, maka karbon dioksida yang diserap akan semakin banyak dan emisi karbon bisa semakin berkurang. Dan juga lingkungan sekitar kita ini menjadi lebih sejuk. Seperti itu. Nah, demikian jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2 atas jawaban kami? Apakah sudah sesuai harapan Anda? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sesuai dengan harapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Baik, karena semua jawaban sudah selesai dijawab, izinkan kami untuk mengakhiri diskusi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, jadi itu adalah hasil persentase diskusi dari kelompok 1. Jadi hasil dari diskusinya udah disajikan tadi ya. Luar biasa banget ya. Penjelasannya luar biasa, padat, jelas. Bahkan katanya yang bertanya tadi, wah jawabannya langsung pas sesuai sasaran katanya. Oleh karena itu beri tepuk tangan dulu buat mereka. Bagus banget ya. Baik kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Baik adik-adik sekalian, tadi udah kita dengerin sama-sama ya hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya luar biasa banget. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Tapi, nah ada tapinya nih, Pak Khairul mau ngasih koreksi dikit aja. Sebenarnya bukan koreksi, hanya ingin menguatkan. Nah, seperti yang adik-adik jelaskan, bahwa kita tadi sebenarnya udah ngalami masalah yang cukup serius, yaitu adanya gas CO2 yang udah terlalu banyak dari batas yang ditetapkan. Sehingga kalau dibiarin terus-menerus, bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, pemanasan global, sampai terjadinya perubahan iklim. Bahkan tadi katanya teman-teman, bisa sampai terjadinya ada yang es itu mencair gitu ya, terjadinya banjir rob, kekeringan, dan macam-macam. Dan bagusnya adik-adik tadi udah mencoba memberikan solusi gitu ya lewat diskusi kelompok dan presentase. Nah, di situ tadi Pak Khairul rata-rata menyimak tuh masing-masing kelompok jawabannya hampir ada yang sama itu menanam pohon katanya. Nah, ini hasil yang ditampilkan kalau nggak salah kelompok 1 tadi ya. Luar biasa. Ternyata bisa mengatasi problem tingginya emisi gas CO2. Dengan nanam pohon, diharapkan gas CO2 itu bisa terserap. Maka tadi katanya harapannya bisa sejuk banget kayak di Salodi katanya. Bagus, bagus banget adik-adik. Nah, sekarang karena adik-adik udah paham, udah ibaratnya udah mampu lah ya menyelesaikan masalah tadi, berarti pembelajaran hari ini Pak Khairul rasa adik-adik udah cukup paham. Baik adik-adik. Nah, untuk mengetahui pemahamannya adik-adik setelah belajar, Pak Khairul mau ngasih post test dulu. Kita tes lagi, pemahamannya adik-adik itu naik atau tidak. Sebelum itu, nah, adik-adik silahkan kembali ke posisi duduk awalnya atau ke posisi semula. Silakan adik-adik kembali dulu ke posisi semula. Silakan. Baik adik-adik, karena adik-adik sudah kembali ke posisinya semula, kita mulai post testnya untuk mengetahui pemahaman adik-adik sekarang ya. Nah adik-adik, silahkan adik-adik scan barcode atau bisa lewat link ini. Diketikkan di browsernya adik-adik. Nah tadi Pak Guru juga udah kirimkan linknya itu lewat grup WA. Adik-adik bisa buka ya. Silakan adik-adik. Gimana adik-adik? Linknya bisa terbuka? Ini bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Nih Mario aman? Sudah, Pak. Oke ya, sip. Sini gimana? Bisa? Bisa, Pak. Ervin gimana? Aman? Aman. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau selesai langsung dikirim. Nah, ini udah selesai nih kayaknya. Silakan. Wah, dapat 100 ya? Wih, alhamdulillah ya Pak, 100. Wah, luar biasa. Tepuk tangan, ada temennya kalian yang udah 100.
Berarti udah ada perubahan ya. Dari awalnya tadi belum benar semua, sekarang udah benar semua. Nah, adik-adik, karena tadi hasil post testnya udah luar biasa, nah sekarang kita lanjut. Kita sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Nah, adik-adik sekalian, siapa di antara adik-adik yang bersedia membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan, Leviana. Kita dengarin sama-sama ya hasil kesimpulannya gimana. Silakan. Baik, terima kasih Pak Guru atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi yang telah kita pelajari. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi suatu masalah, yaitu tingginya gas emisi karbon dioksida. Nah, teman-teman, jika masalah tingginya emisi gas karbon dioksida ini tidak segera diatasi, maka lama-lama konsentrasi gas emisi CO2 yang ada di atmosfer kita ini akan semakin tinggi. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan pemanasan global serta efek rumah kaca. Nah, dengan adanya masalah yang sebesar ini, kita tidak bisa tinggal diem dong. Kita harus bisa membantu mengatasi atau mengurangi gas emisi CO2 ini. Bagaimana ya caranya? Gini teman-teman, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Dengan cara apa itu? Kita bisa melakukan penanaman pohon atau dapat mengurangi kendaraan bermotor. Nah, di sini, mengapa menanam pohon dapat menjadi atau dapat membantu mengurangi emisi gas karbon dioksida? Perlu kita ketahui bersama bahwa pohon dapat membantu atau mengolah karbon dioksida menjadi oksigen melalui fotosintesis. Nah, jadi jangan pernah kita menebang pohon, karena satu pohon saja yang kita tebang akan berpengaruh besar pada atmosfer kita. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Baik adik-adik, luar biasa banget ya kesimpulan dari temannya kalian tadi nih. Tepuk tangan dulu buat dia. Ternyata temannya kalian udah mampu menyimpulkan detail banget tuh. Dari problemnya apa, kemudian solusinya apa, bahkan sampai tadi kita itu kalau bisa jangan menebang pohon, karena satu aja pohon itu mampu mengurangi emisi gas CO2. Kalau banyak, wah lebih banyak lagi tuh yang terserap gitu. Bagus banget idenya, luar biasa banget. Nah sekarang adik-adik kita lanjut ke bagian berikutnya. Seperti biasa, untuk ngecek pembelajaran kita ini sebenarnya tadi udah sesuai ya dengan tujuan atau tidaknya gitu ya. Kita refleksi dulu. Nah, kira-kira siapa yang bersedia membantu Pak Khairul merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang Pak Guru berikan kepada saya. Jadi kali ini saya akan merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Nah, di pembelajaran kali ini itu sangat menarik sekali, Pak. Karena kita jadi paham dan mengerti bahwa kita sedang menghadapi yang namanya ancaman global, yang saya sendiri awalnya tidak tahu. Lalu kita juga dengan pembelajaran ini bisa menyumbang setidaknya ide atau gagasan kita untuk membantu menyelesaikan yang namanya ancaman global ini, Pak. Nah, yang kedua nih Pak, biasanya kan Pak Guru itu kalau misalnya memberi pelajaran hanya cuma rumus-rumusan, hitung-hitungan, terus kayak cuma menjelaskan gitu loh Pak. Nah, jadinya kita jadi bosan dan jadi nggak semangat belajar. Kalau dengan dibagikan kelompok seperti ini, kita jadi lebih semangat belajarnya. Dan yang terakhir, kalau bisa Pak, kita melakukan hal ini yang dibagi kelompok ini di materi berikutnya lagi Pak, atau enggak kita bisa membuat sesuatu seperti project begitu Pak. Baik adik-adik, bagus banget ya penjelasannya ya. Refleksi dari temannya kita itu sebenarnya sangat luar biasa tadi itu. Tepuk tangan dulu buat dia. Nah, temannya kalian tadi udah menjelaskan dari awal sampai akhir gitu, refleksinya ternyata sangat bagus banget. Tapi ada poin menarik gitu tadi itu. Katanya gitu, pembelajaran Pak Khairul ini
agak berbeda. Kalau biasanya lebih Pak Khairul yang mendominasi, sekarang katanya lebih aktif siswanya. Bahkan tadi katanya kalau bisa berkelompok aja gitu. Nah, sekarang izinkan Pak Khairul merefleksi itu. Kalau Pak Khairul lihat, memang terjadi perubahan. Adik-adik mulai berkelompoknya itu tertib, kemudian masing-masing anggotanya itu lebih aktif gitu ya. Jadi dari keterampilan, dari mulai menyajikan materi tadi, sampai akhir Pak Khairul ngeceknya luar biasa banget. Kayaknya kalau Pak Khairul mau kasih nilai rendah, nggak bagus deh. Nilainya cukup tinggi kayaknya nanti itu ya. Jadi inti dari refleksinya Pak Khairul, pembelajarannya kali ini sangat bagus. Adik-adik luar biasa banget. Baik adik-adik, tadi dari kesimpulan, dari refleksinya temannya kalian, wah luar biasa banget ternyata. Oleh karena itu, mari kita sama-sama apresiasi pembelajaran kita kali ini. Yuk tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, bagus ya. Dah, bagus. Bagus banget adik-adik. Kalian itu sebenarnya sungguh luar biasa. Oke adik-adik sekalian. Seperti biasa, Pak Khairul harus menyampaikan apa sih pelajaran berikutnya gitu ya. Jadi, di pertemuan berikutnya kita itu akan mencoba belajar lebih detail lagi tuh tentang perubahan lingkungan akibat pemanasan global sama efek rumah kaca. Jadi lebih ke arah dampaknya nanti. Ada yang macam-macam di sana itu nanti. Oh, ada yang kayak pokoknya sawah itu kekeringan, nggak bisa bertanam padi lagi gitu dan sejenisnya. Nah, semua itu ada di buku siswa yang pernah Pak Khairul bagikan. Nanti dipelajari lagi di sana ya, supaya adik-adik nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada terkait hal tersebut. Baik adik-adik. Sekarang kita masuk ke poin paling akhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah doa untuk penutup pembelajaran. Seperti biasa ya, ketua kelas, yuk bantu dulu pimpin doanya. Silakan maju ke depan ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas ya. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling ujung dari pembelajaran kita, yaitu sayonara. Sampai jumpa adik-adik sekalian ya. Terima kasih banyak atas partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Tolong motivasi dan semangatnya tetap dijaga. Sekali lagi, aku ingatkan lembar kerja tadi disimpan di mejanya saja. Jangan ditaruh yang lain biar nanti Pak Khairul bisa ambil. Sekali lagi makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.